Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi anak-anak seluruh Indonesia. Sampai ketemu lagi bersama Pak Niko di sini, tentunya di IPA kelas 7 semester 1. Di bab yang ke-6 ini tentang energi dalam sistem kehidupan, sebenarnya masih nyambung dengan mapel dengan bab yang kelima kemarin tentang kalor. Kalor yang ternyata bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata energi pun konsepnya hampir sama dengan kalor kemarin. Intinya kita membutuhkan energi nih di dalam kehidupan sehari-hari untuk contohnya untuk hidup ya. Kita bernafas menggunakan energi, berjalan menggunakan energi, bahkan tidur pun kita menggunakan energi. Dan energi itu perlu proses pembentukan di dalam tubuh. Oke, kita akan bahas di sini tentang pengertian dan jenis-jenis energi, macam energi, sumber energi bagi tubuh, dan transformasi energi di dalam sel. Kita bisa lihat di sebelah kanan itu gambar apa? Kereta yang bergerak butuh apa? Energi. Kereta zaman now energinya apa? Yang perlu kalian ketahui, bukan uap lagi atau bukan batu bara lagi ya sekarang. Ada yang namanya magnetic levitation yang menggerakkan kereta api Shinkansen di Jepang ya contohnya. Oke. Di sini pengertian dan jenis-jenis energi. Energi adalah kemampuan melakukan usaha atau kerja atau melakukan perubahan. Nah, itu butuh energi ya. Kita lihat, perhatikan pembagian energi. Di sini ya jenis-jenis energi ada energi potensial. Paling sering kita dengar potensial itu energi yang tersimpan di dalam tubuh ya. Energi kinetik, energi gerak, energi cahaya, energi panas, dan energi bunyi. Energi potensial itu kita bisa lihat di sini. Ada energi potensial gravitasi, potensial elastisitas, potensial yang lain-lain, ada kimia, listrik, nuklir. Jadi energi yang tersimpan di dalam dan siap digunakan. Nah, seperti ini potensial gravitasi. Jadi setiap makhluk, setiap benda itu memiliki energi potensial gravitasi ya. Persamaannya MGH. EP sama dengan MGH. Massa kali gravitasi kali H atau ketinggian. Massa tiap benda dikalikan gravitasi 10 ya kita gunakan. Meter per sekon kuadrat dan ketinggiannya meter. Kalau energi potensial elastisitas, energi yang tersimpan pada benda karena adanya gaya tekan dan gaya regang. Elastis. Rumusnya setengah kali K kali delta X kuadrat. K-nya konstantanya, ketetapannya, dan panjang pegas X. Berapa meter biasa. Kemudian energi kimia, energi yang terkandung dalam suatu zat, misalnya makanan. Energi kimia juga terdapat dalam bahan bakar fosil seperti bensin, solar, dan batu bara. Energi listrik, energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Dihasilkan oleh sumber energi listrik, misalnya aki di mobil ya, generator, reaktor nuklir, dan sel surya atau panel surya. Itu yang di atas genteng itu panel surya ya. Energi nuklir, energi yang dihasilkan oleh radiasi inti yang tersimpan dalam inti atom. Bahan radioaktif yang pada PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi nuklir dihasilkan dari reaksi nuklir yang berupa reaksi fusi dan reaksi fisi inti atomnya. Sangat efektif sebenarnya energi nuklir ini. Nah, yang kedua itu adalah tadi kita energi potensial. Nah, ini energi kinetik. Energi kinetik itu energi gerak. Energi yang terjadi pada benda yang bergerak. Persamaannya adalah EK.
Nah, tadi EP ya, ini EK. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Setengah MV kuadrat. Setengah MV kuadrat. M-nya massa, V-nya kecepatan dikuadratkan. Di setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Oke, nanti kita lihat contohnya. Yang C, yang ketiga, itu energi cahaya. Energi cahaya merupakan radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi dari matahari sampai ke bumi tanpa perantara apapun, gelombang elektromagnetik. Kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat. Pangkat 8 berarti 10 miliar ya. Masya Allah. 10 juta. Oke, nolnya 8. Next, energi panas. Energi panas didefinisikan sebagai energi yang dihasilkan oleh gesekan partikel-partikel penyusun dalam satu zat yang saling bergerak dan bersinggungan. Ini kita memasak air, itu menghasilkan energi gerakan gitu. Energi bunyi, suara ya. Energi yang dihasilkan oleh getaran benda atau resonansi, benda yang bergetar itu. Benda yang bergetar akan meneruskan getarannya pada molekul-molekul udara sehingga menghasilkan bunyi. Ini gelombang. Getaran yang merambat dia akan menghasilkan gelombang suara. Itu energi. Nah, bentuk contoh soalnya seperti ini. Kalau EP langsung masukkan MGH, massa kali gravitasi kali H. Ketinggian gravitasi pasti 10 ya. Yang kedua itu EK itu ada kecepatan energi kinetik, rumusnya setengah kali M kali V kuadrat. Langsung dimasukkan rumusnya, as simple as that, kalian pasti bisa. Kemudian untuk macam-macam sumber energi, ada sumber energi yang tidak terbarukan dan terbarukan. Tidak terbarukan berarti tidak bisa lagi diproduksi di alam, terbarukan berarti ada terus ya. Yang tak terbarukan contohnya ini bisa kita lihat minyak bumi, gas alam, batu bara, itu tidak terbarukan. Kalau yang terbarukan yang dari sinar matahari, dari air, karena ada siklusnya ke air, dan ada angin ada terus ya, dan itu free, gratis ketika kita bisa memanfaatkannya menjadi energi yang terbarukan. Nah, kalau di tubuh kita sumber energinya apa aja? Nih, nanti di kelas 8 kita akan belajar banyak tentang sumber energi, tentang karbohidrat, ini yang dibutuhkan utama, makronutrisi. 2 protein, ada hewani dan nabati, ada lemak esensial dan non esensial. Nah, seperti ini karbohidrat itu gula atau poli. Ini makanan yang dibutuhkan tetapi sebenarnya ini tidak ada yang esensial ya. Jadi karbohidrat itu kita perlu tetapi jangan terlebihan. Nasi contohnya, ketela, gandum dan lain-lain. Nah, protein ada hewani sama nabati, ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk perkembangan zat pembangun. Dan lemak itu ada lemak esensial dan non esensial, jenuh dan tak jenuh. Esensial itu yang dibutuhkan tubuh, non esensial dibutuhkan tetapi dalam bentuk sedikit. Yang perlu kamu pahami banget adalah di sini ternyata ada transformasi energi di dalam sel atau perubahan menjadi energi itu gimana tuh di dalam sel. Harus kita pelajari konsepnya. Di sini bagaimana sih caranya makhluk itu memperoleh energi? Bagaimana sih metabolisme sel dan bagaimana metabolisme karbohidrat, lemak dan protein? Ini harus detail belajarnya. Nah, untuk bagaimana cara makhluk hidup memperoleh energi, yang pertama, kalau di tumbuhan itu ya, transformasi energi oleh klorofil. Jadi daun itu ada bagian organnya yang bernama kloroplas. Kloroplas itu di dalamnya terdapat klorofil yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Nah, awal mulanya dari situ.
proses fotosintesis yang akan menghasilkan makanan untuk tumbuhan. Apa makanannya? Yaitu karbohidrat atau amilum dan oksigen yang dihasilkan. Kemudian di situ kalau di hewan ada yang namanya sel, bagiannya disebut dengan organnya disebut mitokondria. Di situ bentuknya seperti bulatan sosis, di dalamnya ada matriks dan krista kayak lipatan-lipatan. Dia menghasilkan energi dengan cara apa? Respirasi sel, menggunakan oksigen untuk memproduksi energi. Nah, ini awal mulanya. Nah, di situ di dalam sel tubuh hewan maupun tumbuhan akhirnya setelah diproduksi energi, makanya akan ada yang namanya anabolisme dan katabolisme. Ini dua hal. Metabolisme itu terbagi menjadi dua, anabolisme dan katabolisme. Anabolisme pada tumbuhan itu fotosintesis atau pembentukan. Kemudian katabolisme itu respirasi atau pemecahan molekul kompleks. Nah, seperti itu. Anabolisme pembentukan, katabolisme itu pemecahan. Ini di dalam sel tubuh. Bisa kalian baca ini ya. Kemudian kalau metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein ini pada dasarnya sama-sama mereka mengalami pemecahan. Pemecahan itu berarti katabolisme ya. Katabolisme, pemecahan untuk menjadi lebih kecil karena karbohidrat itu besar. Nasi kan besar nih, untuk masuk ke usus kan harus dikecilkan dulu, harus diuraikan dulu. Sama halnya lemak dan protein itu mengalami proses pemecahan terlebih dahulu dan dibantu oleh enzim. Enzim ini yang diproduksi oleh tubuh sehingga mereka bisa terpecah menjadi molekul terkecil. Kalau karbohidrat nanti akan menjadi glukosa paling kecil, kemudian protein menjadi asam esensial, lemak sama akan menjadi asid, lipid asid. Nah, begitu di semester 1 ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi kita di pembelajaran semester 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.